Good. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai klasifikasi dangerous good, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dangerous good? Dangerous good merupakan unsur-unsur zat bahan atau barang berbahaya yang sangat peka terhadap suhu udara, tekanan, dan getaran, serta dapat mengganggu terhadap kesehatan manusia maupun berakibat pada kerusakan lingkungan. Sekarang kita akan bahas 9 klasifikasi dangerous good. Teman-teman penasaran nggak nih, apa-apa saja ya klasifikasinya? Kelas yang pertama, yakni eksplosif atau barang mudah meledak. Merupakan bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, maupun campuran yang dapat dengan sendirinya mengalami reaksi kimia dan menghasilkan gas pada temperatur dan tekanan tertentu. Next, kita akan menyebutkan contoh barang mudah meledak. Yang pertama terdapat peluru, dan yang kedua merupakan kembang api atau yang biasa kita kenal dengan petas. Selanjutnya kita masuk kelas 2, yakni gas material atau bahan gas, yakni semua bahan gas yang termasuk sudah dikonversi. Bahan gas yang sudah dikonversi bisa berupa gas yang mudah terbakar, tidak mudah terbakar, hingga gas yang beracun. Selanjutnya, flammable liquid merupakan jenis barang yang mudah menyala dan terbakar jika berada di atas suhu 38 derajat Celcius. Contoh flammable liquid atau contoh cairan yang mudah terbakar ada benzena, kemudian ada etanol, dan juga ada aseton. Selanjutnya, kelas 4, flammable solid. Mudah terbakar jika terkena air, gesekan atau pancaran gas dan bisa menimbulkan ledakan. Terdapat 3 pembagian flammable solid. Yang pertama, benda padat mudah terbakar. Yang kedua, benda padat mudah meledak. Dan yang ketiga, benda padat menjadi gas dan mudah terbakar jika terkena air. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan kelas 5, yaitu oxidizer. Terdapat 2 pembagian kelas oxidation. Yang pertama, oxidizing substances atau zat oksidasi. Yang kedua, organic peroxidase atau organik yang beroksidasi. Ada 2 contoh oxidizing substances. Yang pertama, kalsium klorid. Yang kedua, hidrogen peroksida. Selanjutnya, contoh dari organic peroxidase merupakan amonium nitrate. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kelas yang ke-6, yakni bahan beracun dan bahan menular. Contoh bahan beracun adalah metanol dan juga etanol, dan untuk infectious substances atau zat menular merupakan virus HIV. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelas 7, yakni radioaktif material. Bahan radioaktif merupakan bahan yang bersifat sangat berbahaya karena dapat menimbulkan bahaya radiasi apabila terkena sinar yang tidak kelihatan. Contoh bahan radioaktif. Salah satu contoh zat radioaktif berbahaya adalah uranium. Zat radioaktif berbahaya yang ada di reaktor nuklir biasanya dihasilkan dari pengolahan uranium untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga nuklir. Next adalah kelas ke-8, yakni corrosive substances. Berikut merupakan contoh zat yang mudah berkarat. Yang pertama adalah asam klorida, dan yang kedua adalah asam sulfat. Sekarang kita masuk ke kelas yang terakhir, yakni miscellaneous dangerous good atau zat dan benda berbahaya lainnya. Barang atau zat yang berbahaya serta mengancam keselamatan pada penerbangan apabila barang diangkut menggunakan transportasi udara. Sebagai contoh adalah magnet. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan semoga penjelasan kami bermanfaat. Terima kasih.